Tarif parkir liar membebani pengunjung M Block Space. Jakarta menuju kota terintegrasi. Gunungan sampah di Bantar Gebang melebihi kapasitas. Selamat siang pemirsa. 3 informasi tadi dan informasi menarik lainnya akan hadir di KKG Newsroom. Bersama saya Yeheski Alfieri. Inilah KKG Newsroom selengkapnya. Kita ke berita pertama. Pemirsa, saat ini Jakarta berbenah transportasi publiknya. Dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi, salah satunya dapat dilihat di halte CSW atau Cakra Selaras Wahana di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Halte integrasi CSW yang beroperasi sejak 22 Desember 2021 kini menjadi titik pertemuan bus Transjakarta dan moda transportasi lainnya, MRT dan LRT. Halte ini memiliki akses integrasi yang dapat memudahkan pengguna untuk berpindah transportasi lainnya. Sejumlah pengguna mengatakan, transportasi yang integrasi ini semakin memudahkan warga untuk melakukan mobilitas dan aktivitas. Warga juga berharap perbaikan transportasi Jakarta terus dilakukan untuk mendukung warga beralih ke transportasi umum, sehingga warga Jakarta dan sekitar dapat terbebas dari kemacetan. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pengguna transportasi umum mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan presentase terbanyak pada Transjakarta 10,4%, MRT 8,57%, dan LRT 5,39%. Saya sangat terbantu sih dengan adanya transportasi yang memudahkan ya di sini. Ada kayak KRL, MRT, Jaklingko, Transjakarta gitu. Memberikan kemudahan kita mau kemanapun kita pergi tuh kayak ada rutenya gitu. Kan biasanya juga macet kan, Jakarta kan terkenalnya macet. Tapi karena adanya Transjakarta kayak punya rute tersendiri kan, jadinya lebih cepat kalau mau sampai ke sana gitu daripada pakai transportasi yang pribadi. Pengunjung M Block Space mengeluhkan adanya tarif parkir ilegal di sekitar kawasan M Block. Pengguna mobil dan motor tidak hanya membayar tarif parkir resmi, tapi juga diharuskan membayar tarif parkir liar. Pengendara motor harus membayar Rp10.000, sementara pengendara mobil membayar Rp20.000 untuk parkir ilegal. Salah satu pengunjung reguler kawasan ini mengatakan praktik parkir liar ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, hingga kini belum ada tindakan yang dilakukan aparat atau pengelola kawasan setempat. Waktu parkir depan udah bayar, tapi tadi pas parkir di belakang belum dimintain sih. Sebenarnya kalau menurut saya, pendapat saya, plus minus ya. Kalau dia itu bisa membantu saya juga saat memparkirkan, menempatkan tempat saat parkir, lebih mudah. Dari jauh sudah ada tim parkir yang menginformasikan di sini Bu udah ada gitu. Jadi saya nggak usah mikir-mikir nih. Tapi itu buat saya. Ini bertanya Pak. Ya. Untuk parkir liar ini di sekitar blok kenapa dibiarkan? Kalau mengenai itu saya kurang tahu. Soalnya itu memang bukan kapasitas kita. Masih dari Jakarta pemirsa, pengelolaan sampah di Jakarta masih menjadi persoalan yang pelik. Jakarta menjadi salah satu kota penyumbang sampah terbesar di negeri ini. Lalu seperti apa pengelolaan sampah di kota Jakarta? Dan bagaimana kondisi TPST Bantar Gebang kini? Berikut laporan Teresa Clara dan juru kamera Niken Patricia Halimsyah. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Anda bisa melihat bagaimana tumpukan sampah di kawasan ini. Menurut Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN, Juli 2024 menunjukkan bahwa Jakarta Utara adalah kota terbanyak penghasil sampah di Indonesia. Salah satu yang terbanyak adalah Jakarta Utara. Jakarta Utara menempati urutan ke-8, menghasilkan 504.560,46 ton sampah.
Tapi yang lebih menarik, menurut SIPSN, sepanjang tahun 2023, dari 17,4 hanya 11,6 atau 66,47% sampah yang dapat terkelola di Indonesia. Sedangkan sisanya 5,8 juta ton tidak dapat dikelola di Indonesia. Lalu bagaimana pengelolaan sampah di Jakarta ini sendiri? Kami akan menelusuri bagaimana pengelolaan sampah di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Padaeng, nama pria berusia 58 tahun ini, ia bertugas mengangkut sampah di Komplek DKI Sunteragung, Jakarta Utara. Dari komplek tiap rumah warga. Tiap rumah warga. Itu dari blok apa aja, Pak? Dari blok H1, H2 sampai ke Timur Raya. Setelah itu mulainya itu dari jam berapa, Pak? Dari jam 8 pagi Sampai jam 12 siang. Pak. Itu ada petugas kebersihannya tersendiri. Setiap RT. Kalau saya itu RT 15, RT 16 plus Timur Raya. Paradis. Iya, Paradis Timur Raya. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan TPS Dipo RW 13 Komplek DKI Sunter, Jakarta Utara. Dan saya akan menemui Pak Daeng. Jadi kan sampai di sini. Nah, nanti sampai di sini itu ada bagian khusus yang bongkar sampahnya, namanya Bapak Ria, Bapak Rasmudi. Nah, sehubungan sekarang kan mobilnya kan sudah hampir penuh. Mobil sekarang kan lagi digait ke Bantar Gebang yang tadi pagi. Nah, itu nanti sekitar jam 3 jam 4 nanti dia masuk, baru nanti dibongkar lagi. Terima kasih Pak Daeng. Jadi berdasarkan keterangan dari Pak Daeng, ada petugas khusus yang bertugas untuk memilah sampah di TPS Dipo RW 13 ini. Jadi kita akan menghampiri Pak Reang. Pak Reang, pria yang belasan tahun menjadi petugas pengangkut sampah ini, membagi sampah menjadi 2 jenis. Selamat siang Pak Reang. Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya-tanya. Jadi setelah sampah ini dikumpulkan, apakah ini akan dibawa ke Bantar Gebang? Bila yang hasilnya langsung buat dijual, buat saya sendiri. Yang udah disortir, aku buang ke Bantar Gebang, kayak gitu. Jadi kalau yang nggak kepake ditaruh di mana Pak? Ya ditaruh di sini tuh. Ini. Dari sini baru dibawa. Ntar panggil bos, timbang sini, Bawa ke Bantar Gebang ya Pak? Iya. Pemirsa, kemudian sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang dimasukkan ke dalam box kontainer. Pemirsa, setelah melihat proses pengolahan sampah di TPS Dipo RW 13 Komplek DKI Jakarta Utara, saya akan menuju ke tempat pembuangan akhir TPST Bantar Gebang. Mari ikuti perjalanan saya. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di tempat pembuangan sampah terakhir TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Mari kita lihat bagaimana pengolahan sampah di Bantar Gebang ini. TPST Bantar Gebang beroperasi sejak tahun 1989. Bantar Gebang memiliki lahan seluas 110 hektar. Setiap harinya, kawasan ini menampung 6.500 hingga 7.000 ton sampah. Pemirsa, kawasan Bantar Gebang terancam over kapasitas. Bahkan sampah yang menggunung di belakang saya ini diperkirakan setara dengan gedung 16 lantai. Pengelola TPST Bantar Gebang menangani pengolahan sampah Jakarta, mulai dari pengangkutan, penimbunan sampah, unloading sampah, pengolahan sampah, pemadatan sampah, hingga proses selanjutnya. Namun pertanyaannya, apakah pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang ini sudah efektif? Mari kita tanyakan kepada Pak Roy. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Mbak Teresa. Jadi saya mau bertanya, untuk pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang ini, untuk sampah yang sulit terurai seperti plastik itu bagaimana cara penguraiannya?
Di TPST Bantar Gebang ini kan kita menerima kurang lebih 7.300 ton sampah per hari. Sampah plastiknya itu 23% ya dari 7.300 ton. Nah, sebagian besar masuk ke landfill, diolah di landfill atau ditumpuk di landfill dan ditekan pencemarannya. Berarti kalau misalnya landfill ini udah over kapasitas, ini bakal ada perluasan lahan atau mau pindah kemana gitu Pak? Bila TPST ini over kapasitas, tidak akan dilakukan perluasan lahan untuk menambah landfillnya, ya, karena Kementerian Lingkungan Hidup melarang kita menambah landfill. Tapi kalau perluasan lahan itu boleh, asalkan kita membangun fasilitas pengolahan sampah. Terakhir kita perluasan lahan itu tahun 2022, 7,3 hektar untuk membangun fasilitas pengolahan sampah menghasilkan RDF. Untuk yang terakhir, harapan Bapak kepada warga Jakarta nih untuk pengolahan sampah mereka masing-masing. Harapan saya sebenarnya reduksi sampah di level warga itu atau rukun warga itu ditingkatkan, karena memang kan sampah organik itu komposisinya hampir 50%, ya. Bila dibawa kemari kan itu memakan biaya yang banyak dan juga memakan tempat yang banyak. Akan sangat baik bila sampah organik itu direduksi lebih maksimal. Seperti itu. Terima kasih Pak untuk Sama-sama. waktunya. Berkaca dari kemampuan pengolahan sampah di Jakarta, tidak mungkin luasan area penampungan TPST Bantar Gebang akan terus meluas. Entah hingga berapa ratus hektar lagi lahan dibutuhkan untuk menampung sampah di Jakarta, hingga akhirnya tanpa disadari kita mungkin hidup di atas sampah. Dari Bantar Gebang, saya Teresa Clara melaporkan untuk IBI KKG Newsroom. Pemirsa, pemerintah Provinsi Pemprov Jakarta menyediakan fasilitas ruang terbuka, interaksi, dan rekreasi yang dilengkapi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca warga Jakarta. Salah satunya Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Pemprov Jakarta menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari ruang diskusi, ruang belajar, amfiteater, hingga perpustakaan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Perpustakaannya sendiri menyediakan ratusan judul buku dari berbagai genre, mulai dari novel hingga sains. Pengunjung dapat menikmati buku bacaan secara gratis. Pengunjung juga dapat menikmati ratusan buku digital secara gratis hanya dengan scan barcode. Scan barcode tersedia di sejumlah titik Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu hadir sebagai jawaban kepada masyarakat Jakarta yang gemar membaca. Setiap harinya, jumlah pengunjung perpustakaan di Taman Literasi ini bisa mencapai puluhan orang, bahkan ratusan, di akhir pekan. Kalau untuk hari biasa sih kita bisa dari 70 atau 80-an sih kalau hari biasa ya. Kalau weekend tuh bisa 200 sampai 300 pengunjung untuk hari Sabtu sama Minggu gitu. Mereka tuh Ada minat. iya ada minat. Jadi untuk baca kan kayak pasti lewat sini terus kayak lihat ada perpustakaan kayak oh iya mampir deh gitu untuk baca gitu. Jadi ningkatin literasinya juga mungkin masyarakat Berarti di sini bisa gitu. dibilang dampak positif. Iya berdampak positif ya. Kayak dan paling banyak dibaca juga biasanya buku-buku genre fiksi itu yang paling banyak. Oke. Iya. Pemirsa, kasus judi online marak di kalangan mahasiswa. Seorang ibu hidup di atas gerobak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KKG Newsroom. Pemirsa, masih bersama saya Yesky Alfieri di KKG Newsroom. Kasus judi online semakin marak di kalangan mahasiswa. Hasil penelusuran di salah satu universitas swasta di kawasan Jakarta Selatan mengungkapkan banyaknya mahasiswa yang terjerat judi online. Sejumlah mahasiswa mengaku awalnya mereka hanya iseng bermain judi online. Namun, kemudahan akses situs judi online membuat mereka akhirnya menjadi kecanduan. Mahasiswa mengaku mereka tergiur dengan janji keuntungan instan yang ternyata hanya mimpi belaka.
Pihak kampus mengatakan akan membantu mahasiswanya yang kecanduan judi online. Berbagai layanan konseling dan edukasi semakin ditingkatkan untuk membantu mahasiswa mengatasi kecanduan. Kenapa tertarik dengan judi online? Saya tertarik bermain judi online karena beberapa teman saya yang bermain judol dan penghasilannya banyak dari judol, dan dari situlah saya mulai tertarik dan mencoba bermain hingga ketagihan hingga sekarang. Modal dari awal main sampai sekarang, terus keuntungannya tuh berapa? Kalau awal modal bermainnya sih kecil ya, awal 25.000, naik jadi 50.000, naik lagi 100.000, hingga yang paling besar 2 juta dari modal yang ditaruhkan hingga menghasilkan uang yang banyak hingga 15 juta. Terus apa dampaknya terhadap kehidupan Anda? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya banyak mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Dari keuntungan itu saya bisa membantu membayar uang kuliah, untuk makan sehari-hari dan lain sebagainya. Tetapi selain keuntungan juga saya pasti mendapatkan dampak buruk bagi kehidupan saya sehari-harinya. Misalnya ketergantungan pada judol dan malas bekerja. Selain bermain judol, sebelumnya saya juga bekerja sampingan sebagai driver Shopee Food, dan setelah kenal judol saya jadi malas bekerja lagi. Lalu juga ada beberapa barang yang saya harus jual untuk mengeluarkan modal untuk bermain judol, dan cepat untuk berhutang. Kenapa tidak tertarik dengan judi online? Karena menurut saya judi online itu sangat berbahaya. Pendapat mengenai mahasiswa yang masih aktif hingga saat ini berjudi online? Pendapat saya lebih baik berhenti saja, soalnya kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Bisa jadi judi online itu berakibat fatal untuk mahasiswa itu sendiri dan jenjang karir mereka untuk ke depannya. Dari judi online, kita akan menyaksikan bagaimana hidup seorang perempuan bernama Nur Wahida di atas sebuah gerobak. Bagaimana perjuangan Ibu Nur Wahida untuk bertahan hidup. Bagaimana perjuangan dan tetes keringatnya. Berikut liputannya. Nama saya Ibu Nur Wahida, berasal dari Sulawesi Selatan, umur 47 tahun. Seharian saya sebagai pemulung. Saya merantau ke Jakarta itu semenjak ditinggal almarhum meninggal. Ditinggal almarhum meninggal itu keluarga dari pihak almarhum lah. Peninggalan almarhum diambil alih oleh keluarganya. Jadi saya kecewa ya, udah saya tinggalin Sulawesi merantau ke Jakarta, dibawa sama teman. Saya dibawa ke Jakarta dengan perjanjian ada pekerjaan. Tahu-taunya sampai di Tanjung Priuk, saya ditinggal sama teman, ditipu, dibawa. Ada sedikit perbekalan dari kampung ke sini, tahu-taunya dibawa kabur sama teman. Ya alasannya tunggu aja dulu di sini ya, saya ke situ sebentar, buang air kecil, tahu-taunya perginya udah balik-balik. Terus ada seorang ibu ketemu di jalan, ya udah diajak ke rumahnya. Diajak mulung begini awal mulanya itu. Di pagi sampai jam 3 istirahat bentar. Terus malam selesai maghrib mutar lagi. Satu cewek, satu fajar cowok. Yang cewek Eka Haryanti namanya. Kuliahnya di Makassar. Saya tiap minggu jujur harus kirim, kan dia tidak mau tergantung sama keluarga. Walaupun ada keluarga di sana, dia tidak mau tergantung dengan keluarga karena dekat saudara saya, dekat rumah dengan keluarganya bapaknya, almarhum bapaknya kan. Jadi dia juga kayaknya sakit hati juga karena walaupun bagaimana kan dia udah cukup dewasa, dia udah mengerti oh kenapa jadi begini kan. Apa yang ditinggalin sama bapakku kok kenapa diambil alih sama keluarganya semua. Alhamdulillah dapat beasiswa juga. Tapi kan kalau kuliah kan enggak semuanya ditanggung beasiswa. Ya berdua aja sama Fajar 10. Gawal sekolah karena dia punya kelainan saraf. Semua barang sih bisa, cuma saya fokusnya hanya ke gelas es, botol, sama kardus, sama kayak ember-emberan begitulah. Ya saya kan berhubung tidak tergantung sama bos ya, tidak terikat sama bos. Jadi di mana aja yang harganya tingkat, kita kan sebagai pemulung 500 perak itu juga berharga. Ya di mana harga tertinggi aja.
kita kan tergantung harga barang. Kadang itu 70-an, ya lagi tinggi ya bisa sampai 100 per hari. Sedang balik ke kampung ya mungkin balik, tapi kalau untuk sekarang belum bisa karena masih ada ganjal di hati. Kalau masalah bantuan tidak pernah ada, tidak pernah terima bantuan. Walaupun anak saya udah ditahu di kelurahan bahwa dia punya kekurangan, tidak pernah ada bantuan. Malahan dia dapat bantuan dari kakak-kakak mahasiswa Bekasi juga. Jadi itu mahasiswa dari Bekasi yang sering hari Sabtu kunjungi dia. Kalau orang sekitar pun tidak pernah. Cuma dari mahasiswa kebetulan waktu itu ketemu di gereja mana tuh. Walaupun beda agama ya, tapi dia kan ikhlas kan. Terus dia nanya, dia enggak sekolah. Fajarnya ngomong enggak, kenapa Bu enggak disekolahin? Ya saya ngomong dong, Fajarnya begini anaknya. Bisa enggak kita bantu? Ya kalau di situ bantu selagi masih wajar aja ya saya ikhlas. Saya bilang, Ibu enggak tersinggung kalau Fajarnya dibantu? Enggak, saya bilang. Selagi itu masih wajar. Saya bilang. Ya udah tiap minggu diajak datang, diajak belajar. Ini aja jujur, bukannya saya mau ngeluh apa yang enggak. Begini kan pendapatan enggak tentu kan. Untuk makan aja saya kadang harus di jalan kadang ada yang ngasih gitu kan. Ya harapan saya sih tolonglah perhatikan anak-anak yang punya kekurangan terutama kan. Terus bagi orang yang tidak mampu setidaknya untuk kesehatan tempat tinggal lah. Dari kisah perjuangan Ibu Nur Wahidah, saya akan mengajak Anda untuk goes dengan sepeda antik. Setiap akhir pekannya di ajang Car Free Day, Anda bisa menikmati keunikan berbagai sepeda ontel yang lalu lalang di kawasan Bundaran HI Jakarta. Yuk kita goes bersama Komunitas Ontel Batavia Jakarta. Challenge pancong. Mohon maaf, di mana mejanya nggak ada. Selamat pagi, saya GG. Saya saat ini berada di kawasan HI Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu, kawasan ini berubah wajah. Kalian bisa lihat di sini tuh biasanya hiruk pikuk Jakarta, orang-orang pada kerja. Sekarang orang-orang lagi pada olahraga di kawasan ini. Jalan protokol Jakarta ini ramai dengan berbagai aktivitas. Warga ada yang berolahraga, sekedar jalan-jalan, hingga menjadi tempat perkumpulan para komunitas-komunitas, termasuk komunitas sepeda ontel. Ada satu komunitas yang menarik perhatian di setiap acara Car Free Day, yakni komunitas sepeda ontel. Komunitas yang bernama KOBA atau Komunitas Ontel Batavia Jakarta ini dibentuk pada Agustus 2005. Komunitas ini memilih ontel sebagai cara untuk mengenang sejarah perjuangan pahlawan. Para pahlawan dulu menggunakan ontel sebagai alat transportasi ketika berjuang merebut kemerdekaan. Komunitas KOBA ini kini beranggotakan 450 orang terdaftar. Tetapi yang rutin hadir acara Car Free Day tiap minggu rata-rata 80 orang. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua Komunitas KOBA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Zainal Abidin. Oh, Zainal Abidin. Bapak, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Apa sih tujuan komunitas ini? Nah, tujuan utama dari komunitas ini, KOBA Komunitas Ontel Batavia, tujuannya adalah untuk silaturahmi, yang dimana kita sama-sama hobi bersepeda. Wabil khusus sepedanya sepeda ontel, tapi bukan berarti sepeda-sepeda yang lain kita tidak ya, ada juga bike to work segala macam ya, kita tetap bekerja sama. Jadi tujuannya adalah untuk silaturahmi dan juga
sama-sama hobi bersepeda. Lalu kegiatan apa sih Pak yang rutin dilakukan Koba setiap hari Minggu di acara Car Free Day ini? Kalau acara rutin setiap minggu kita kumpul, ini base camp Koba namanya di HI, di Hotel Indonesia, Bundaran Hotel Indonesia. Ini setiap hari Minggu. Kalau seandainya ada event, kemarin kita pergi ke Tasik, ada undangan Jota ya, jaringan ontel Tasik. Terus kemarin ada juga ke mana, ke Tasik, ke mana, ke Pak Adi Yarsono, ke Tegal. Nah, itu dia. Jadi ke Tasik dan ke Tegal kalau memang ada undangan. Kalau tidak ada undangan, ya kita tetap standby di sini. Lalu apa cerita sih Pak di balik koleksi sepeda ontel? Oh, sangat menarik sekali. Keistimewaan dari sepeda ontel, kalau sepeda-sepeda yang lain begitu beli harganya mahal. Tambah lama, tambah murah. Tapi kalau ontel belinya murah atau belinya mahal, dijual tambah lama tambah mahal. Contoh, saya beli sadel sepeda, yang barunya 1.200.000, yang udah bekas 1,5 juta. Jadi tambah lama, tambah mahal kalau ontel itu ya, barang-barang ontel termasuk juga onderdil yang lain-lainnya, tambah lama tambah mahal karena memang pertama susah didapat ya. Kedua, seandainya ada juga orang belum tentu mau jual. Lalu bagaimana reaksi orang-orang di Car Free Day Pak terhadap komunitas ini? Sangat positif sekali. Kalau ada sepeda rata-rata nih yang punya keluarga, Pak boleh nggak Pak mau numpang foto? Rata-rata menumpang foto. Jadi kalau sepeda-sepeda yang lain jarang yang minta, tapi kalau ontel udah pasti banyak yang minta. Lagi jalan nih ya, kita lagi jalan, kita tahu mobil berhenti, Pak foto Pak, anak saya, cucu saya mau foto itu. Lalu apa tantangan terbesar Koba dalam menjaga ekstintasi sepeda ontelnya Pak? Nah, sekali lagi alhamdulillah pemerintah DKI khususnya ya sudah memfasilitasi ada jalur sepeda ya. Ada jalur sepeda itu, terima kasih kepada pemerintah DKI yang telah memberikan fasilitas sepeda. Nah, terus kendalanya kita, ya maklum ya, yang namanya orang ekonomi kan ada yang suka naik, ada yang turun, tergiur dengan dia bayaran yang tinggi bisa dijual. Walaupun dijualnya ya kalau di Jakarta nggak apa, kadang-kadang dijualnya ke daerah. Itu tantangannya kendaraan. Ya udah Bapak, baik begitu aja. Dan pemirsa, bersama komunitas sepeda antik kita bisa melihat bahwa bagaimana cara unik mereka untuk menikmati minggu mereka. Saya GG dari Jakarta Pusat melaporkan untuk IBIK Weekendji Newsroom. Kita santai sejenak, jalan-jalan ke Pasar Santa di wilayah Jakarta Selatan. Reporter Manuel Arya dan juru kamera Ilham Bayu mengajak Anda berburu barang vintage di Pasar Santa. Barang unik apa saja yang bisa Anda temukan di Pasar Santa ini? Berikut liputannya. Pasar Santa merupakan pasar modern yang berlokasi di Jalan Cipaku, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, sekarang saya berada di lantai 1 Pasar Santa. Di lantai inilah pusat barang-barang vintage dan juga second hand. Nah, sebentar lagi saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di lantai 1 Pasar Santa ini. Penasaran? Yuk, kita ikutin. Di lantai 1 ini, Anda bisa menemukan toko yang menjual koleksi pakaian vintage, thrifting, dan second hand. Bagi kamu pecinta musik, Pasar Santa juga menyediakan tape recorder, kaset, serta vinyl.
Bahkan, di Pasar Santai ini Anda juga bisa menemukan toko buku yang menyediakan buku berkualitas dari penerbit independen. Sebentar lagi saya akan berburu aksesoris vintage. Kebetulan di belakang saya ini ada e-craft yang sempat viral di sosial media. Mereka itu jual gelang, cincin, dan juga barang-barang vintage lainnya. Penasaran? Yuk! Gua Adam, 2017. Awal 17 itu nggak langsung sendiri dulu, nggak berdua dulu malah. Jadi satu kios berdua gue, nggak berani gue sendiri. Film sih biasanya, film gue kayak film atau kartun. Dulu mah belum ada tuh YouTube kayaknya, belum ada. Gope di kampus-kampus. Nah salah satunya ya udah kampus doi. Tidak hanya perhiasan dan cincin, e-craft ini juga menyediakan jasa pembuatan tato temporer loh. Penonton penasaran nggak? Kebetulan saya juga penasaran nih. Yuk kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Sudah puas berkeliling di Pasar Santai bersama saya? Nah, Pasar Santai ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang penyuka barang vintage dan juga second hand. Nah, sekarang saya ingin berburu kuliner dulu. Saya Manuel dari IBI KKG Kusum melaporkan. Lapar? Habis berburu barang vintage? Kita akan pergi ke kawasan Barito, Jakarta Selatan. Kita akan mencicipi gultik Barito bersama reporter Sharon Merita dan juru kamera Dias Raffi Hidayat. Siapa yang tak kenal gultik atau gulai tikungan? Kuliner satu ini bisa ditemukan di sepanjang tikungan Bulungan Blok M di Jalan Mahakam, Jakarta. Istilah gultik mulai populer di tahun 1997. Para pedagang yang rata-rata berasal dari Sukoharjo ini berjualan dengan gerobak pikul yang dinaungi dengan payung warna-warninya. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di kawasan yang terkenal dengan gultiknya. Semakin malam, kawasan ini tuh akan semakin ramai dengan para pengunjung, terutama pada malam minggu seperti saat ini. Kuliner gultik yang dibuka sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ini semakin viral di media sosial dan mengundang para Gen Z untuk mencobainya. Apalagi, kalian tahu nggak sih, CEO Nvidia, Jensen Huang, pernah mencicipi gultik saat ia sedang berada di Jakarta. Hal tersebut yang membuat gultik ini semakin viral. Ada beragam alasan kenapa gultik terkenal di kalangan Gen Z. Lokasinya yang dinilai Instagramable hingga harganya yang terjangkau. Nah, sekarang saya akan mencoba gultik yang sempat viral di media sosial tahun 2022 lalu. Apalagi kalau bukan gultik Barito, yang juga dikenal dengan istilah gultik stiker karena gerobaknya yang dipenuhi dengan stiker. Penasaran dengan gultik Barito? Yuk ikutin saya. Pak Yanto, penjual gultik Barito, memulai usahanya sejak tahun 2000. Pak Yanto menjual gultik dengan harga yang cukup murah. Anda hanya perlu merogoh kocek Rp15.000 untuk porsi biasa. Gultik Barito buka setiap harinya dari pukul 19.00 hingga 3.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan gultik Barito yang terletak di Jalan Mahakam, lebih tepatnya di depan Gereja Santo Yohanes. Bisa pemirsa lihat, gerobak ini memang benar-benar dipenuhi stiker ya. Jadi itu menjadi alasan kenapa gultik Barito ini juga dikenal dengan gultik stiker. Juga pemirsa bisa melihat, saking viralnya gultik ini, kita harus rela mengantri untuk bisa mencicipi gultik Barito ini. Sekarang saya juga akan mengantri agar dapat mencicipi gultik Barito ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Pemirsa, setelah melewati antrian yang begitu panjang, waktunya saya nih untuk memesan gultik Barito ini. Yuk ikutin saya. Malam Pak. Malam Mbak. Saya pesen 3 porsi ya yang biasa gultiknya. Pak, saya mau nanya,
Gultik ini kan saya dengar-dengar salah satu gultik yang paling viral ya di Blok M. Cerita awalnya gimana sih? Karena rasanya atau karena porsinya atau karena identik sama stikernya ini? Tiga-tiganya masuk sih Mbak. Jadi rasanya iya, porsinya banyak, terus servis dari pedagangnya yang banyak dinilai positif. Begitu Mbak. Terus ini juga legend karena udah lama, kami bukanya di tahun 2000. Harganya masih 2000 ya dulu ya. Sampai sekarang harga di 15.000, berarti saya di depan gereja ini udah 24 tahun. Sehari ini bisa menghabiskan berapa porsi sih Pak? Tergantung hari Mbak, kalau malam minggu bisa di atas 500. Kalau hari biasa? 300 dapat sih. Makasih ya Pak. Iya Mbak. Nanti tolong anterin pesanannya ke sana ya. Jadi pemirsa, di Gultik Barito ini terdapat dua pilihan tempat duduk nih. Yang pertama, pemirsa bisa duduk di kursi plastik seperti ini atau juga bisa lesehan. Jadi sekarang saya akan mewawancarai pengunjung yang pastinya dari kalangan Gen Z. Yuk ikutin saya. Permisi Kak. Ya, halo Kak. Namanya siapa? Saya Gali. Saya mau tanya ya, kenapa sih kakak lebih milih Gultik daripada kuliner lain di kawasan Blok M ini? Kenapa milih Gultik? Karena kalau yang kita tahu Blok M itu terkenalnya sama Gultik ya. Nah kebetulan saya juga perantau nih, jadi saya kesini kayak kepo aja sih, kayak Gultik tuh seberapa enak sih nyampe dia itu jadi makanan kayak kalau misal ke Blok M itu harus jangan lupa makan Gultik gitu, jadi kayak ya makanan populernya lah. Menurut kakak, apa sih keunggulan Gultik sama kawasan Gultik di mata Gen Z seperti kakak? Khususnya Gultik yang ini ya Kak. Kalau Gultik yang ini, satu, dia porsinya, ini padahal porsi kecil ya, hitungannya dia porsi kecil, tadi saya tanya, itu udah banyak menurut saya. Gitu, porsinya lebih banyak, satu, dagingnya juga ya lebih melimpah. Terus habis itu juga banyak varian, ada sate-sateannya juga itu sih. Sama paling yaitu sih dagingnya menurut saya empuk aja gitu, empuk dan masih ada tekstur seratnya. Kalau kawasan Gultiknya menurut kakak gimana? Kawasan Gultiknya ya oke sih, ini di kayak street food gitu ya, jadi kayak ya nuansa malamnya dapet lah. Wah, Gultik saya udah datang nih pemirsa. Jadi ini merupakan Gultik atau gulai tikungan, yaitu gulai sapi khas Solo yang berisikan nasi, daging atau jeroan, jeruk nipis, bawang goreng, dan juga ada kerupuk. Tapi di Gultik Barito ini kerupuknya dipisah karena porsinya yang banyak. Wah pemirsa, enak banget nih Gultiknya. Lihat, sampai-sampai saya sudah habis satu porsi dan sekarang saya mau nambah lagi. Tapi sebelum saya nambah lagi, saya mau ngasih informasi nih. Pemirsa tahu nggak sih, Gultik di kawasan Blok M ini bukan hanya sekedar tempat makan, tapi juga menjadi ruang sosial dan tempat nongkrong bagi anak muda di malam hari. Gultik ini juga bisa menjadi solusi dan pilihan bagi pemirsa yang ingin menghabiskan malam hari di Jakarta. Saya Shannon Merita melaporkan untuk KKG Newsroom. Pemirsa, informasi kuliner tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam KKG Newsroom hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Yeskel Fieri, pamit undur diri dan sampai jumpa. Pemirsa sekarang siap-siap ya. Oh dia udah record? Udah. Nah sekarang kita ini dia. Sekarang kita lagi apa? Sekarang kita lagi behind the scene guys. Jadi kita bisa lihat di sinilah
kesibukan kita semua. Jadi ini di sisi sibuk dan ini sisi sibuk banget. Tinju dibalas tinju. Markom santai-santai, broadcast terbantai-bantai. Boleh nafas ya, boleh nafas ya. Apa tuh? Tunjukin dong. Tanda. Gue kesini dulu ya openingnya. Apa itu, Ge? Kurang ya, sih, Cok. Dan informasi menarik lainnya akan hadir KKG Newsroom bersama saya Yeski Alfieri. Inilah KKG Newsroom selengkapnya. Hadir dalam KKG Newsroom bersama saya Rina Rahmadani. Inilah KKG Newsroom selengkapnya. Itu loh biasanya. Cok, menyenangkan Cok. Lo tunggu opening, yang penting lo udah standby di sini ya. Jangan langsung. Karena ini kan bukan lo menoleh begitu. Oke, mana? Mau buka kamera ini? KKG Newsroom. Emang belibet emang. Tapi mau review mau jedain dikit. Jedain 3 detik baru baca ya. Jadi jangan langsung mau ini. Cakra Selaras Wahana di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Nah, tolong nanti ada yang review filenya mana-mana yang mau diambil. Biar nanti yang Ini misalkan ini jangan ini ya. Ambil yang Sini ya. Oke, 3, 2, 1. Masih dari Jakarta Permisa. Yang dilengkapi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca warga Jakarta. marak. Ya. Mas. Anti. Setiap akhir pekannya di ajang Car Free Day, Anda bisa menikmati keunikan berbagai sepeda ontel yang lalu lalang di kawasan Bundaran HI Jakarta. Yuk, kita goes bersama komunitas ontel Batavia, Jakarta. Wow, santai sejenak jalan-jalan ke Pasar Santa di wilayah Jakarta Selatan. Mas ke Apa yang ke Namanya cepet teh? dan juru kamera Ilham Bayu. Oh, Kameranya nih, Bram. Bener sih. Lapar. Tuh lapar. Tadi kan ayo terakhir bisa ya terakhir yuk. Habis berburu barang vintage, kita akan pergi ke kawasan Bintaro. Ada apa anjir sama Habis berburu barang vintage, kita akan pergi ke kawasan Barito, Jakarta Selatan. Lapar. Yes, Kelvin, pamit undur diri. Selamat jumpa. Kerabat kerja yang bertugas, saya Yeskel Ferry pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang. Informasi kuliner tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam KKG Newsroom hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yeskel Ferry pamit undur diri dan sampai jumpa. Satu kali lagi. Pemirsa, informasi kuliner tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam KKG Newsroom hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yeskel Ferry pamit undur diri dan sampai jumpa. Cut. Oke. Biasanya habis. This is my experience, but it's the best experience I had. Bintaro. Bintaro.
Tarik. Ayo, Banget sih.